Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, para menteri koordinator, para menteri, para wakil menteri Kabinet Merah Putih, Panglima TNI, Kapolri, dan terutama panitia yang menyelenggarakan acara puncak ini, peringatan Hari Guru Nasional tahun 2024, dan saudara-saudara, bapak-bapak, ibu-ibu guru yang hadir di velodrome ini dan yang mengikuti acara ini melalui televisi, dan seluruh guru yang bertugas di seluruh tanah air, dan juga mungkin juga ada yang di luar negeri yang saya hormati dan yang saya banggakan. Tentunya kita senantiasa bersyukur kehadirat Tuhan Maha Besar bagi umat Islam, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang memiliki sekalian alam. Hanya kepadanya lah kita berdoa dan hanya kepadanya lah kita meminta pertolongan. Saudara-saudara sekalian, saya tidak akan sebut satu-satu menteri yang hadir karena sudah disebut oleh Bapak Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Profesor Dr. Abdul Muti, yang saya hormati, sudah disebut. Jadi demi efisiensi, saya kira tidak perlu saya sebut satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya. Bagaimana? Setuju? Saudara-saudara sekalian, pertama terima kasih atas undangan ini. Sebenarnya saya dapat undangan juga untuk menghadiri peringatan Hari Kemerdekaan negara tetangga kita. Tetapi karena bagi saya guru adalah kunci bagi kebangkitan bangsa Indonesia, guru bagi kita semua adalah tonggak berdirinya sebuah negara. Negara yang berhasil adalah negara yang pendidikannya berhasil. Negara hanya bisa makmur manakala pendidikan negara itu berhasil. Dan kunci keberhasilan bagi pendidikan adalah para guru. Untuk itu saya memilih hadir di sini di tengah para guru, intinya untuk atas nama seluruh pemerintah dan bangsa Indonesia, saya hadir di sini untuk mengucapkan terima kasih kepada para guru. Tidak akan ada negara yang berhasil tanpa guru. Saya berdiri di hadapan saudara-saudara sebagai Presiden Republik Indonesia karena guru-guru saya baik. Walaupun mungkin saya dulu sebagai murid
termasuk murid yang agak bandel begitu. Tapi karena guru-guru saya tidak mau menyerah, membimbing saya, akhirnya ya hari ini saya berdiri di hadapan rakyat Indonesia sebagai Presiden Republik Indonesia. Karena kesadaran saya bahwa pendidikan adalah kunci daripada kebangkitan bangsa Indonesia, dan bahwa bangsa Indonesia ini tidak ada pilihan. Kita harus bangkit atau kita terus menjadi negara yang begitu-begitu saja, negara yang rakyatnya masih banyak yang miskin. Kita akan menghilangkan kemiskinan melalui pendidikan. Karena itu, sewaktu saya menerima mandat dari rakyat Indonesia, fokus saya dan tim saya yang akhirnya menjadi kabinet yang saya pimpin, fokus kita yang utama adalah pendidikan. Di banyak negara, fokus prioritas pemerintahan dicerminkan oleh APBN, anggaran pembiayaan dan belanja negara, APBN. Banyak negara, termasuk negara-negara besar di dunia, APBN mereka nomor 1 adalah pertahanan. Amerika Serikat, pertahanan. Bahkan anggaran pertahanan Amerika Serikat mendekati 60% seluruh APBN. India, nomor 1 dalam APBN India, pertahanan. Dan memang kalau kita jujur, dalam undang-undang dasar kita, Undang-Undang Dasar 1945, dalam pembukaannya, dalam tujuan nasional yang ditetapkan oleh pendiri-pendiri bangsa kita, tujuan nasional kita yang pertama adalah melindungi. Jadi, unsur pertahanan. Tetapi kami yang menerima mandat dari rakyat, yang sekarang berada bersama saya dalam koalisi Merah Putih, kami sekarang yang memegang tanggung jawab pemerintahan, kami menempatkan pendidikan nomor 1 dalam APBN kita. Dan tidak tanggung-tanggung, saya kira pertama kali dalam sejarah Indonesia alokasi pendidikan dalam APBN tahun 2025 adalah yang tertinggi sepanjang sejarah Republik Indonesia. Saudara-saudara sekalian, walaupun demikian, tekad kami, komitmen kami, kesadaran kami bahwa pendidikan adalah yang harus kita tingkatkan. Kita menyadari bahwa masih banyak tantangan dan kekurangan. Kami menyadari hal itu. Tetapi hari ini saya agak tenang berdiri di hadapan para guru karena saya bisa menyampaikan bahwa kita walaupun baru berkuasa 1 bulan, kami sudah bisa mengumumkan bahwa kesejahteraan guru bisa kita tingkatkan. Karena itu saya mengerti kenapa tepuk tangan untuk Menteri Keuangan yang paling keras.
Kita telah meningkatkan anggaran untuk meningkatkan kesejahteraan guru ASN yang berstatus PNS dan P3K serta guru-guru non-ASN. Guru ASN mendapatkan tambahan kesejahteraan sebesar 1 kali gaji pokok. Guru-guru non-ASN nilai tunjangan profesinya ditingkatkan menjadi 2 juta rupiah per bulan. Tahun 2025 terdapat 1.932.666 guru yang bersertifikat pendidik, yaitu 64,4%. Terdapat peningkatan sebanyak 650 guru bersertifikat dibanding tahun 2024. Anggaran untuk kesejahteraan guru ASN dan non-ASN naik pada tahun 2025 menjadi 81,6 triliun rupiah. Naik 16,7 triliun untuk kesejahteraan guru. Masih terkait dengan komitmen kami, pemerintah Anda, untuk meningkatkan kesejahteraan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggita Miranda dengan NIM 63240121. Di sini saya akan menganalisis lengkap pidato Presiden Prabowo Subianto tentang kenaikan gaji guru di puncak Hari Guru Nasional. Pertama, kesesuaian dengan kaidah bahasa Indonesia. Penggunaan bahasa baku dan formal. Pidato ini secara konsisten menggunakan bahasa Indonesia baku dan formal sesuai dengan standar kebahasaan yang dianjurkan dalam situasi resmi. Contohnya seperti, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para guru. Menunjukkan penggunaan kata dan struktur kalimat yang formal dan sopan. Lalu, tidak ditemukan penggunaan bahasa daerah, slang atau bahasa sehari-hari yang tidak sesuai dengan konteks. Penggunaan bahasa baku ini memperkuat kredibilitas pembicara dan membuat pidato terdengar profesional. Kemudian, struktur kalimat yang teratur dan logis. Pidato disusun dengan struktur yang jelas. Ada pembukaan, isi, dan terakhir adalah penutup. Setiap bagian memiliki fungsi yang berbeda, tetapi tersambung dengan logis. Seperti pembukaan, menyapa audiens dan menyampaikan maksud utama pidato. Lalu, isi menjelaskan kebijakan kenaikan gaji guru dan alasan dibaliknya. Dan terakhir adalah penutup, mengajak audiens untuk mendukung dan mengapresiasi kebijakan tersebut. Penggunaan kalimat juga terorganisir dengan baik, memudahkan pendengar mengikuti alur pemikiran pembicaranya. Kemudian, pengguna kata ganti yang tepat, seperti kata ganti saya atau orang pertama tunggal dan hadirin atau bapak ibu sekalian atau orang kedua jamak, digunakan dengan tepat untuk menciptakan hubungan formal antara pembicara dan audiens. Ini membantu membangun kedekatan dan rasa hormat. Lalu, pemilihan kosakata yang relevan dan tepat. Kata-kata yang dipilih sesuai dengan tema dan tujuan pidato. Misalnya, kenaikan gaji, yang jelas menyampaikan ini kebijakan. Lalu, apresiasi, yang menunjukkan penghargaan pemerintah terhadap guru. Lalu, Hari Guru Nasional, yang menegaskan momentum dan konteks pidato. Pemilihan kata yang tepat ini membuat pesan menjadi jelas, fokus, dan mudah diterima. Penggunaan kalimat efektif. Kalimat yang digunakan umumnya singkat dan langsung ke pokok pembicaraan. Misalnya, kenaikan gaji ini merupakan bentuk apresiasi kami terhadap para guru.
Ini memudahkan pemahaman audiens dan menghindari ambigu. Kedua, aspek yang bisa ditingkatkan, yaitu variasi struktur kalimat. Untuk membuat pidato lebih menarik dan dinamis, bisa dilakukan variasi antara kalimat pendek dan panjang, kalimat deklaratif dan interrogatif, atau kalimat aktif dan pasif. Hal ini akan membantu menjaga perhatian audiens dan memberikan ritme yang lebih hidup dalam penyampaiannya. Yang kedua, penyampaian dengan intonasi yang tepat. Meskipun ini sulit dianalisis, dari teks saja, intonasi sangat penting dalam pidato untuk memberikan penekanan, menunjukkan emosi, dan meningkatkan daya tarik. Penggunaan jeda yang tepat, perubahan nada suara, dan ekspresi wajah akan mendukung keberhasilan pidato. Lalu, penggunaan retorika dan gaya bahasa. Untuk memperkuat pidato, bisa ditambahkan unsur retorika seperti pertanyaan retoris untuk mengajak audiens berpikir, metafora atau perumpamaan untuk menjelaskan pesan, dan terakhir, pengulangan frasa penting agar pesan lebih melekat di ingatan audiens. Namun perlu diimbangi agar tetap tidak berlebihan dari mengganggu kelancaran pidato. Dan terakhir adalah kesimpulan. Secara keseluruhan, pidato Presiden Prabowo Subianto dalam video tersebut adalah sudah sangat baik dan memenuhi kaidah bahasa Indonesia yang benar dan baku. Struktur pidato tersusun rapi, bahasa yang digunakan formal dan tepat, serta pemilihan kata yang sesuai dengan konteks resmi dan tema. Dengan sedikit perbaikan, terutama dalam variasi kalimat, penyampaian, intonasi, pidato ini bisa menjadi contoh ideal pidato formal efektif, menarik, dan menginspirasi. Demikian analisis saya tentang pidato Pak Prabowo Subianto tentang kenaikan gaji guru. Terima kasih.